Apa tadi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 3 Instructional Planning akan mempresentasikan mengenai tujuan observasi dan pembelajaran. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kami yaitu Muhammad Rafi'i, Muhammad Bagja Ramadan, Fahmi Fauziah, Paula Dinar Permata, Tony Octavia, dan terakhir saya sendiri sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Baik, untuk pemateri pertama tentang tujuan observasi akan dibawakan oleh Fahmi. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan observasi. Yang pertama yaitu memahami kompetensi, peran, dan kinerja guru ketika mengajar di kelas. Yang kedua yaitu merancang dan menganalisis RPP Bahasa Inggris sesuai dengan materi dan kebutuhan siswa. Dan tujuan observasi yang terakhir yaitu kita dapat mengevaluasi antara teori, konsep, dan prinsip yang diperoleh dari hasil perkuliahan yang telah dilakukan dengan hasil kegiatan survei dari observasi implementasi kurikulum yang secara konkret dilaksanakan di sekolah. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fahmi. Selanjutnya pemateri berikut akan dibawakan oleh Paula. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Misbah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alasan mengapa harus memiliki tujuan dalam observasi. Ya, alasannya ialah karena dengan adanya tujuan, observer jadi punya kepegangan dan bayangan apa yang harus dilakukan ketika observasi berlangsung. Sehingga ketika observasi, kita mendapatkan gambaran dan hasil sesuai dengan penyajian fakta-fakta yang terbukti secara ilmiah melalui pengamatan observasi dan mendapatkan sebuah kesimpulan mengenai objek yang diamati dan segala hal yang berhubungan dengan objek yang dikaji. Baik, sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Paula atas pemaparannya. Baik, selanjutnya materi kali ini akan dibawakan oleh Bagja. Oke, yang selanjutnya adalah fungsi dan manfaat tujuan pembelajaran. Yang pertama ada fungsi. Fungsi tujuan pembelajaran yaitu untuk memandu guru dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar untuk mencapai kompetensi tertentu. Adapun manfaatnya, yang pertama yaitu memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang kedua, memudahkan dalam menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Dan yang ketiga, memudahkan guru dalam pemberian nilai, memudahkan dalam mengkomunikasikan kegiatan belajar mengajar kepada siswa. Sekian dari materi fungsi dan manfaat, dikembalikan ke moderator. Thank you Bagja. Baik, untuk pemateri terakhir akan diisi oleh Fani, Rafi'i, dan saya sendiri. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini, mata pelajarannya Bahasa Inggris wajib di Sekolah SMAN 13 Bandung, semester 1, kelas 10. Nah, jadi materi yang ada di tujuan pembelajaran ini, untuk satu semester terdapat 6 materi. Yang pertama itu ada materi mengenai pre-context. Nah, tujuannya adalah melalui kegiatan belajar dari rumah dan pertemuan tatap muka terbatas, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial. Jadi, peserta didik diharapkan mendapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan dari teks recount. Juga diharapkan siswa dapat menulis teks recount dan yang sederhana, serta memiliki sikap mandiri, santun, teliti, jujur, dan disiplin. Dan yang kedua, untuk materi mengenai tes deskriptif. Tujuannya, melalui kegiatan belajar dari rumah dan pertemuan tatap muka terbatas, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi sosial, struktur, unsur kebahasaan dari tes deskriptif. Dan juga peserta didik diharapkan dapat membuat tes deskriptif serta
memiliki sikap mandiri, santun, teliti, jujur, dan juga disiplin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raffi. Baik, terima kasih Saudari Fani. Sekarang saya akan sedikit melanjutkan tentang tujuan pembelajaran dari hasil observasi yang kami lakukan. Baik, selanjutnya itu materi yang ketiga. Melalui kegiatan belajar dari rumah dan pertemuan tatap muka terbatas, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi ungkapan-ungkapan tentang jati diri dan pronouns. Dan juga peserta didik diharapkan dapat menjelaskan fungsi sosial dari ungkapan tentang jati diri dan juga membuat video menggunakan ungkapan tentang jati diri, serta peserta didik diharapkan memiliki sikap mandiri, santun, teliti, jujur, dan disiplin. Baik, yang selanjutnya itu yang keempat. Melalui kegiatan belajar dari rumah, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan lirik lagu, menangkap makna terkait fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan secara konstekstual lirik lagu, dan juga diharapkan peserta didik memiliki sikap mandiri, santun, teliti, jujur, dan disiplin. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Misbah. Kepadanya dipersilahkan. Oke, jadi untuk poin kelima, melalui kegiatan belajar dari rumah, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan dari teks naratif, serta memiliki sikap mandiri, santun, teliti, jujur, dan disiplin. Untuk poin selanjutnya, melalui kegiatan belajar dari rumah dan pertemuan tatap muka terbatas, peserta didik dapat mengidentifikasi ungkapan-ungkapan, memberikan ucapan selamat, dan memuji. Membuat kartu ucapan selamat, serta memiliki sikap mandiri, santun, teliti, jujur, dan disiplin. Oke, nama saya Fahmi Poja, dan di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis tujuan pembelajaran dari RPP yang diberikan dari Seman 13 yang telah kami survei. Indikator yang pertama yaitu merumuskan tujuan dan indikator hasil belajar. Nah, di sini kami memberikan persentase 100%. Kenapa? Karena tertera rumusan yang jelas, lengkap, dan disusun secara logis. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu merancang dampak pengiring berupa penilaian terhadap KIKD atau kompetensi sikap sosial dan sikap spiritual. Nah, di sini kami juga memberikan persentase 100. Kenapa? Karena dicantumkan dampak pengiring yang operasional dan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Jadi dalam dalam tujuan tersebut dicantumkan juga kompetensi ataupun sikap siswa yang harus dicapai. Di antaranya ada mandiri, santun, teliti, jujur, dan disiplin. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami untuk presentasi kali ini. Terima kasih atas materinya kawan-kawan sekalian, dan mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam presentasi kelompok kami kali ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan semoga informasi ini dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.